Selamat datang di channel YouTube Kampus Digital Jepang. Berbagi informasi edukasi komputer dan Android. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menemukan sebuah ide konten. Kita seorang konten kreator, seringkali kita kehabisan sebuah ide konten dan kehabisan stok konten. Pada suasana yang indah ini, di alam terbuka ini, kita akan bisa menemukan sebuah ide konten. Kita bisa merefresh pikiran kita supaya ide konten kita tertemukan. Berbeda dengan seseorang yang banyak sebuah masalah yang ada di pikirannya, banyak masalah-masalah atau sedang memikirkan yang lebih dalam, sehingga kita seringkali tidak menemukan sebuah ide kontennya. Pada kali ini kita akan membahasnya, bagaimana cara mencari sebuah ide konten. Tonton sampai selesai. Digi for Education. Ya, dalam dunia perkontenan atau seorang konten kreator, seringkali kita kehabisan sebuah ide konten dan stok. Nah, pada kali ini kita akan berbagi tips atau cara untuk menemukan sebuah ide konten. Yang pertama, kita menggunakan tips trik ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Yang pertama, kita amati konten-konten seorang konten kreator yang sudah melejit followernya atau sudah terbukti itu informasi yang real, bukan hoax. Setelah itu kita amati, kemudian kita tiru. Kita tiru konsep-konsepnya seperti apa. Setelah kita tiru konsepnya, kita modifikasi keseluruhannya. Modifikasi dari konten dari seorang konten kreator itu kita modifikasi menggunakan bahasa kita, desain-desain kita, dan lainnya. Jika trik ATM belum bisa kita lakukan, kita bisa mencoba tips yang kedua, yaitu meriset informasi dari internet yang informasinya sudah real keberadaannya. Kita bisa mencari referensi di internet. Nah, kita bisa kelola dari informasi itu, kita kemas menjadi beberapa referensi itu kita kemas menjadi satu. Setelah kita kemas menjadi satu, kita kelola lagi bahasa-bahasanya menggunakan bahasa kita sendiri. Gitu. Ketika kita belum menemukan dari riset tersebut, kita bisa melakukan tips yang ketiga, yaitu kita bisa menjawab sebuah pertanyaan yang ada di komentar-komentar sebelumnya di postingan Anda. Contohnya seperti apa? Contohnya, semisal konten Anda di sebelumnya belum lengkap dan dikritik sebuah audiens Anda, kita bisa membuat kita bisa menemukan ide konten dari komentar tersebut. Nah, jika itu video Anda belum ada komentarnya, tenang, kita bisa melakukan tips yang selanjutnya, yang kelima atau yang keempat, ya saya lupa. Nah, trik yang selanjutnya saya itu menggunakan Q&A. Q&A itu ada pertanyaan tanya jawab. Kita menyediakan sebuah wadah atau tempat pertanyaan untuk audiens Anda.
kita bisa melakukan itu dari berbagai media sosial yang kita punya. Menjawabnya itu bagaimana? Kita menjawab dari pertanyaan itu kita jawab, setelah itu kita kemas dalam sebuah konten kita. Belum menemukan dari beberapa tips itu bagaimana cara mencari ide konten. Kita bisa mungkin Anda itu banyak masalah atau pemikiran yang lainnya, sehingga ide-ide itu tidak bisa kita cari. Kita harus healing terlebih dahulu, refreshing terlebih dahulu di pantai, sawah dan lainnya. Kita bisa, setelah otak kita atau pemikiran kita sudah reda atau sudah semakin menurun, kita insya Allah kita bisa menemukan sebuah ide konten. Selain itu kita bisa menemukan ide konten dari 5W1H. Semisal nextnya itu konten kreator. Apa itu konten kreator? Konten kreator itu apa sih? Bagaimana cara menjadi konten kreator yang baik? Kapan sih kita memulai menjadi konten kreator, dan bagaimana cara melakukan riset dalam sebuah konten ya. 5W1H ini kita bisa menjadikan sebuah konten, kita bisa pereteli atau perinci lagi lebih dalamnya ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda atau ada kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba tips-tips ini yang bisa Anda lakukan. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, dan share ke teman-teman Anda semuanya yang masih kebingungan mencari sebuah ide konten. Dan jangan lupa lagi subscribe tentunya, supaya Anda bisa mengupdate informasi video dari kami. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Saya Hans, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan belajar membuat konten di blog. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next time.